Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai faktor integrasi. Jadi materi ini merupakan kelanjutan dari persamaan diferensial eksak, yaitu untuk mencari solusi suatu persamaan diferensial yang lain. Bagi teman-teman yang belum melihat mengenai video persamaan diferensial eksak, disarankan untuk melihat video tersebut terlebih dahulu sebelum teman-teman untuk melihat video kali ini. Karena solusi dari persamaan diferensial di video kali ini sangat erat kaitannya dengan persamaan diferensial eksak. Oke? Oke, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi misalkan ada suatu persamaan diferensial mxy dx plus nxy dy sama dengan 0. Ini merupakan persamaan diferensial yang tidak eksak. Nah, caranya tahu gimana eksak atau nggak eksak, ini ada di video sebelumnya. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa mengidentifikasi apakah suatu persamaan diferensial itu eksak atau nggak eksak sebelum masuk ke video kali ini. Nah, ketika persamaan diferensial tersebut tidak eksak, itu artinya kita bisa menemukan suatu fungsi. Kita misalkan fungsi tersebut adalah mu xy yang membuat persamaan diferensial tadi itu menjadi eksak. Nah, maka fungsi dari mu xy inilah yang disebut dengan faktor integrasinya. Jadi untuk ngebuat suatu persamaan diferensial itu menjadi eksak, kita perlu menentukan faktor integrasinya terlebih dahulu. Mungkin agak beribet ya. Kita coba untuk gimana sih maksudnya untuk kerangka berpikirnya. Jadi gini nih. Kita akan bahas mengenai faktor integrasi. Ya kan? Nah, ini ada nih persamaan diferensial tidak eksak. Persamaan diferensial itu kan kita bisa cari solusinya kan? Jadi ada solusinya di sini. Nah, permasalahannya adalah untuk persamaan diferensial ini tidak eksak, agar dia mendapatkan suatu solusi, maka dia harus diubah dulu menjadi suatu PD eksak. Nah, gimana nih proses untuk merubah PD yang tidak eksak menjadi yang PD eksak? Yaitu kita membutuhkan suatu faktor integrasi. Oke? Nah, berarti teman-teman nih, kalau misalkan suatu persamaan diferensial ini tidak eksak, kemudian kita sudah menemukan faktor integrasinya, dan kemudian dia menjadi suatu PD eksak, maka solusinya untuk persamaan diferensial yang tidak eksak, ini mengikuti persamaan diferensial yang eksak. Gitu. Oke, jadi cara berpikirnya adalah ketika ketemu suatu persamaan diferensial yang tidak eksak, berarti ini harus diubah dulu menjadi PD eksak dulu nih, agar tahu solusinya. Nah, cara merubah PD yang tidak eksak menjadi eksak, kita perlu yang namanya faktor integrasi yang akan dibahas pada video kali ini. Oke? Nah, gimana cara untuk menentukan faktor integrasinya? Nah, ini ada beberapa cara. Jadi, misalkan persamaan diferensial mxy dx plus nxy dy sama dengan 0, ini udah diketahui nih, tidak eksak. Nah, maka fungsi mu ini adalah faktor integrasi, di mana fungsi mu ini adalah E pangkat integral dari gx dx. Nah, apa tuh gx? Gx itu adalah rasio dari selisih turunan parsial m dan n dibagi dengan n. Jadi, turunan parsial dari m terhadap y dikurangi turunan parsial dari n terhadap x dibagi dengan n. Nah, dari mana kita menemukan rumus dari faktor integrasi ini? Nah, detail dari penemuan mengenai faktor integrasi ini akan ada di akhir video. Jadi, untuk penemuan detail mengenai ini mu, kenapa kok bisa E pangkat integral gx dx, ini nanti akan ada di akhir video. Nah, nanti silakan teman-teman cek di akhir videonya ya. Nah, selain untuk mu sama dengan E pangkat integral gx dx, nah faktor integrasi itu juga bisa berupa gy dy. Namun, jadi di sini ini sama ya untuk tidak eksak. Nah, jadi mu-nya ini untuk faktor integrasinya adalah E pangkat integral gy dy dengan gy-nya itu adalah turunan parsial dari m dikurangi turunan parsial dari n dibagi dengan min m. Kalau tadi kan dibagi dengan n, nah ini dibagi dengan min m.
Nah, kapan menggunakan Gx, kapan menggunakan Gy, ini sebenarnya tergantung di soalnya. Mana yang memberikan faktor integrasi yang lebih sederhana di antara Gy dan Gx tadi, gitu. Oke, tanpa berlama-lama, kita mungkin akan ke langsung contoh soal. Gimana sih untuk menemukan solusi suatu PD yang tidak eksak? Oke, kita mulai dari contoh yang pertama. Jadi diketahui PD y dx plus x kuadrat y min x dy sama dengan 0. Ini merupakan PD yang tidak eksak. Nah, yang dicari adalah bagaimana menentukan solusinya. Karena ini sudah diketahui tidak eksak, kita jadi tidak perlu nih untuk menguji apakah dia eksak atau bukan. Tapi nanti kalau misalkan ada suatu persamaan diferensial dan tidak diketahui apakah itu merupakan PD eksak atau bukan, maka teman-teman harus menguji dulu apakah merupakan PD eksak atau tidak eksak. Nah, gimana cara mengujinya? Untuk menguji apakah merupakan PD eksak atau tidak eksak, bisa dicek di video sebelumnya. Untuk solusinya, kita buat bahwa di sini M itu adalah Y, kemudian N-nya adalah X kuadrat Y min X. Nah, seperti yang tadi di formula untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial yang tidak eksak, tentu kita memerlukan yang namanya faktor integrasi. Nah, faktor integrasi ini sudah dalam bentuk jadi ya, yang tadi ya, mu itu sama dengan E pangkat integral Gx dx. Nah, berarti sebelum kita mencari faktor integrasi, kita perlu mencari nilai dari Gx-nya terlebih dahulu. Berarti kita cari nilai Gx-nya. Untuk Gx itu sama dengan M turunan parsial terhadap Y dikurangi turunan parsial N terhadap X per N. Sehingga karena kita udah tahu nih ya, untuk M-nya yaitu Y, berarti kan Y, kemudian di sini untuk N-nya adalah X kuadrat Y min X dibagi N-nya yaitu X kuadrat Y min X. Oke, nah turunan parsial Y terhadap Y adalah 1 dikurangi turunan parsial dari ini terhadap X, berarti dia adalah ini ya, menjadi 2xy, ini tanda kurungnya, min 1 per X kuadrat Y min X. Nah, untuk yang atas kita bisa buka kurungnya, jadi 1 min 2xy plus 2 per X kuadrat Y min X. Ini akan sama dengan plus 1, sorry. Ini plus 1. Jadi 2 min 2xy per X kuadrat Y min X. Kita lanjutkan. Sehingga untuk Gx-nya itu sama dengan, kalau 2-nya dikeluarkan menjadi 2, 1 min xy per, kalau x-nya dikeluarkan menjadi xy min 1. Kayak gini ya. Nah, ini kan terbolak-balik nih. Nah, kita keluarkan aja negatifnya. Jadi min 2 kali xy min 1 per x kali xy min 1. Nah, ini berarti bisa di-cancel, sehingga hasilnya untuk yang di sini adalah min 2 per x. Ini adalah Gx-nya. Karena sudah ketemu Gx, maka faktor integrasinya
yaitu mu x atau mu itu adalah e pangkat integral gx dx. Berarti di sini e pangkat integral dari min 2 per x dx itu sama dengan e pangkat min 2 integral 1 per x dx. Ini sama dengan e pangkat min 2 ln x. Sebelum untuk menyelesaikan integral ini, teman-teman perlu ingat kembali. Jadi kalau misalkan ada a ln b, ini sama saja dengan ln b pangkat a. Kemudian kalau misalkan ada e pangkat ln b pangkat a, ini sama dengan b pangkat a. Jadi ini silakan untuk teman-teman ingat beberapa hal mengenai logaritma natural. Oke, sehingga untuk mu-nya kalau dilanjutkan kan ketemu e pangkat min 2 ln x. Nah, ini e sama dengan pangkat ln x pangkat min 2. Nah, berdasarkan sifat-sifat dari logaritma natural, ini sama saja dengan x pangkat min 2 yang tidak lain adalah 1 per x kuadrat. Nah, ini adalah faktor integrasinya. Nah, kalau sudah ketemu faktor integrasi, artinya kita bisa membuat PD yang tadinya nggak eksak menjadi eksak. Oke, jadi kita lihat kembali untuk persamaan diferensial sebelumnya. Dan ini sehingga untuk y dx plus x kuadrat y min x dy sama dengan 0. Ini kan tidak eksak. Kita akan mengalihkan dengan faktor integrasinya. Jadi kita akan kalikan dengan 1 per x kuadrat. Sehingga di sini dia menjadi y per x kuadrat dx plus x kuadrat y min x per x kuadrat dy sama dengan 0. Nah, ini adalah sudah menjadi persamaan diferensial yang eksak. Di sini untuk mengeceknya apakah dia merupakan PD eksak atau bukan, untuk persamaan diferensial ini berarti kita harus mencari ini dulu. Kita m-nya kan jadi y per x kuadrat. Kemudian n-nya menjadi, ini kalau dibagi dengan x kuadrat, dia menjadi y min 1 per x, ya kan? Kemudian kita akan ngecek apakah nilai dari turunan parsial m terhadap y ini sama dengan turunan parsial n terhadap x. Nah, kalau sama berarti nanti dia merupakan persamaan diferensial yang eksak, tapi kalau berbeda berarti bukan eksak gitu. Turunan parsial dari y per x kuadrat sama dengan turunan parsial dari y min 1 per x. Dia akan menjadi 1 per x kuadrat. Nah, ini kalau diturunkan parsial terhadap x, berarti ini 0 ya, yang y-nya. Berarti kan tinggal min 1 per x diturunkan. Oke, kita coba ini ya. Nah, turunan dari min 1 per x, ini kan min x pangkat min 1. Ini kan jadinya min kali min 1 pangkat x pangkat min 1 dikurangi 1. Jadinya x pangkat min 2. X pangkat min 2 adalah 1 per x kuadrat. Oke, jadi di sini menjadi 1 per x kuadrat. Nah, karena nilainya ini sama, jadi persamaan diferensial yang tadinya nggak eksak nih, kemudian dikalikan dengan faktor integrasi, dia menjadi PD yang eksak. Nah, karena sudah menjadi PD eksak, maka untuk mencari solusinya, maka kita menggunakan langkah-langkah yang ada pada PD eksak. Jadi step by stepnya sama dengan persamaan diferensial yang eksak. Solusinya.
Nah, gimana solusinya? Seperti yang teman-teman sudah ketahui ya di video persamaan diferensial eksak, berarti kita harus menemukan suatu fungsi fxy sedemikian hingga apabila fungsi tersebut ini diturunkan secara parsial terhadap x, maka dia akan menjadi m. Kemudian apabila diturunkan parsial terhadap y, dia akan menjadi n. Nah, m dan n-nya ini apa? M-nya ini berarti dia y per x kuadrat, yaitu sesuai dengan yang sudah dikalikan dengan faktor integrasi tadi. Dan n-nya ini adalah y min 1 per x. Jadi kita harus menemukan suatu fungsi ini nih. Kita akan mencari fxy-nya, yaitu kita turunkan ini terhadap x. Berarti kan dia y per x kuadrat. Oke, kalau diintegralkan masing-masing, dia menjadi fxy. Ini sama dengan, ini integral dari y per x kuadrat dx. Ini sama dengan min y per x plus gy. Karena kita akan membuatnya fungsinya jadilah fungsi fxy. Oke? Untuk integralnya ini teman-teman pasti sudah paham ya untuk mencari integralnya ini. Karena ini diintegralkan terhadap x, jadinya y-nya kan tetap ya, dia dianggap sebagai satu konstanta, tinggal mencari integral dari 1 per x kuadrat, yaitu min 1 per x. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua yaitu ini ya, jadinya min y per x plus gy. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk turunannya dari min y per x terhadap y, turunannya adalah min 1 per x. Kemudian ini diturunkan terhadap y menjadi g aksen y. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Ini adalah turunan parsial f terhadap y, tapi kita juga punya nih turunan parsial f terhadap y, yaitu dia sama saja dengan y min 1 per x. Dan kita ketemu di sini min 1 per x plus g aksen y. Sehingga dengan konsep kesamaan nih, oh ternyata ini kan sama-sama min 1 per x. Ini juga ada min 1 per x. Oh, berarti dari sini kita bisa ketahui bahwa g aksen y ini sama dengan y. Itu ya. Sesuai dengan sifat kesamaan di sini. Karena g aksen y sama dengan y, maka kita bisa mencari g y, yaitu dengan cara mengintegralkan g aksen y. Ini juga diintegralkan sehingga diperoleh gy ini sama dengan integral dari y dy. Integral dari y dy itu adalah setengah y kuadrat plus c. Nah, ini sudah sampai ke solusi akhirnya, sehingga kita bisa tahu untuk solusinya. Jadi solusinya di sini adalah fxy sama dengan min y per x plus setengah y kuadrat plus c. Oke, itu adalah solusinya untuk mencari solusi dari persamaan diferensial yang tidak eksak. Oke, ini bukan PDF eksak, untuk pembuktiannya saya skip. Apakah tinggal dicek aja sih apakah turunan parsial dari M terhadap Y dan turunan parsial terhadap N apakah sama gitu, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berarti karena ini bukan PDF eksak, berarti kita harus menentukan yang namanya faktor integrasi ya.
Jadi kita harus tentukan dulu nih faktor integrasinya, yaitu mu sama dengan E pangkat integral Gx dx. Atau bisa juga mu sama dengan E pangkat integral dari Gy dy. Oke? Nah, kita akan coba cari Gx-nya seperti yang tadi kita lakukan. X berarti turunan parsial M terhadap Y dikurangi turunan parsial N terhadap X per N. Oke, di sini diperoleh 2xy dikurangi y kuadrat min 3x kuadrat per n-nya y kuadrat min 3x kuadrat. Oke, seperti ini. Untuk turunan terhadap y-nya berarti di sini 2x min terhadap diturunkan terhadap x berarti ini 0, dia jadi min 6x per y kuadrat min 3x kuadrat, ini sama dengan 8x per y kuadrat min 3x kuadrat. Oke, kita lihat di sini ternyata hasilnya ini nggak begitu bagus ya seperti yang tadi ya, untuk Gx-nya gitu. Jadi mungkin kita nggak akan pakai ini gitu. Kita akan coba untuk mencari yaitu dengan Gy-nya. Ini misalkan dengan Gy-nya ini rumusnya kan begini, per min M. Oke, sama ya, yang bagian pembilangnya kan sama nih, bagian pembilangnya sama. Kita nggak akan tulis lagi ya, kita langsung tulis dari sini aja karena kan pembilangnya sama nih prosesnya, ini ke sini kan sama prosesnya. Jadi saya akan langsung untuk ke bagian sini aja. Jadi ini menjadi tetap ya 8x, atau saya tulis saja 2x min 6x. Kemudian yang penyebutnya dia menjadi min M. M-nya adalah ini, 2xy. Oke, dari sini diperoleh ini aja 8x per min 2xy, ini sama dengan min 4y. Oke, terlihat di sini lebih oke ya persamaannya. Jadi kita akan pakai untuk yang Gy-nya aja. Oke, selanjutnya ketika sudah ketemu Gy berarti ini sudah kita cari untuk faktor integrasinya. Berarti faktor integrasinya itu mu sama dengan E pangkat integral Gy dy, jadi E pangkat integral dari min 4y dy. Kalau di cancel dia jadi min 4 per y ya, bukan min 4y, jadi min 4 per y. Oke, jadi ini juga min 4 per y. Min 4 per y. Oke, untuk mencari ini berarti dia E pangkat min 4 integral dari 1 per y dy. Terus ini sama dengan E pangkat min 4. Nah, integral dari 1 per y dy adalah ln y. Nah, seperti yang kita lakukan sebelumnya dengan menggunakan sifat dari logaritma natural. Jadi di sini menjadi E pangkat ln y pangkat min 4. Ini sama saja dengan y pangkat min 4 atau 1 per y pangkat 4. Ini adalah faktor integrasinya. Sehingga kalau kita sudah menemukan faktor integrasinya, berarti kita tinggal mengalihkan dengan persamaan diferensial yang awal tadi, yang tidak eksak. Oke, kita lanjutkan untuk mencari faktor integrasinya. Oke, saya lanjutkan di sebelah kanan.
diperoleh faktor integrasinya adalah 1 per Y pangkat 4. Jadi yang PD yang tadi, yang di soal, kita soalnya tadi yaitu 2xy dx plus y kuadrat min 3x kuadrat dy sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan faktor integrasinya yaitu 1 per y pangkat 4. Sehingga diperoleh persamaan diferensial baru. Ini dibagi ini ya, jadinya 2x per y pangkat 3 dx plus y kuadrat min 3x kuadrat per y pangkat 4 dy sama dengan 0. Dimana persamaan diferensial yang baru ini merupakan persamaan diferensial yang eksak. Ini merupakan persamaan diferensial yang eksak. Ini sudah merupakan PD eksak. Nah, untuk mengecek apakah merupakan PD eksak atau bukan, teman-teman bisa melakukan checking sendiri ya, bahwa ini merupakan PD yang eksak. Nah, kalau misalkan sudah PD eksak, berarti untuk mencari solusi dari PD eksak, nanti sesuai dengan yang kita lakukan pada persamaan diferensial yang, jadi di sini untuk ngeceknya berarti kita lakukan ini turunannya apakah sama dengan ini. Berarti di sini ini ya, ini diturunkan secara parsial terhadap y. Berarti hasilnya adalah min 6x y pangkat min 4. Kemudian ini diturunkan parsial terhadap x. Kalau terhadap x berarti yang ini kan, oke, mungkin gini aja deh. Ini kan berarti jadi 1 per y kuadrat min nah ini kan 0, berarti yang di sebelah sini kan hampir sama ya. Jadinya kan terhadap x-nya jadi min 6x. Kemudian di sini ada y pangkat min 4. Oke, ternyata setelah dicek sudah merupakan PD eksak. Nah, kalau misalkan sudah merupakan PD eksak, berarti kita bisa melakukan solusinya seperti yang kita lakukan di PD eksak. Oke, jadi untuk solusinya, sebelum lanjut ke solusi, bagi teman-teman yang pengen untuk menguji diri, silakan teman-teman bisa pause video ini, nanti teman-teman bisa lanjutin. Jadi mengerjakan sendiri dulu nih, gitu, di coretan. Kemudian setelah selesai, teman-teman bisa ngelanjutin untuk melihat video ini lagi. Oke. Nah, untuk mencari solusinya, berarti kita harus mencari satu fungsi fxy sedemikian hingga diturunkan terhadap x, dia akan menjadi m, di mana m-nya ini adalah menjadi 2x per y pangkat 3. Kemudian apabila diturunkan terhadap y, dia akan jadi n, di mana n-nya ini adalah 1 per y kuadrat min 3x kuadrat per y pangkat 4. Untuk turunan parsial f terhadap x yaitu 2x per y pangkat 3. Ini kalau diintegralkan, dia akan menjadi fxy sama dengan, ini diintegralkan terhadap x ya.
Kita lanjutkan, berarti di sini ada fxy sama dengan integralnya ini, berarti 1 per y pangkat 3-nya kan tetap. Kemudian integral dari 2x. Integral dari 2x itu adalah x kuadrat plus gy. Oke, selanjutnya kita sudah dapat nih seperti ini. Kemudian kita turunkan fxy-nya ini. Jadi kita turunkan terhadap y, 1 per y pangkat 3 kali x kuadrat plus gy. Ini kalau diturunkan terhadap y, min 3 x kuadrat y pangkat min 4. Oke, karena turunan dari ini kalau diturunkan kan dia jadi min 3 y pangkat min 4. Terus x kuadratnya kan tetap. Kemudian ditambah g aksen y. Oke, kita perhatikan lagi di sini sudah ketemu seperti ini. Nah, ini tadi, yang ini tadi, ini tidak lain kan sama dengan ini nih. Nah, kita sudah ketemu ini. Oh, ternyata untuk min 3x kuadrat y pangkat 4 ini kan sama dengan sistem prinsip kesamaan ya. Ini sama dengan ini. Oh, berarti g aksen y-nya adalah sama dengan 1 per y kuadrat. Jadi dari sini g aksen y ini sama dengan 1 per y kuadrat. Sehingga untuk mencari g aksen, kita integralkan terhadap dy, dia menjadi gy sama dengan integral 1 per y kuadrat, jadinya min 1 per y plus c. Oke, ini sudah hasil dari gy-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal menggantinya nih. Fungsinya adalah ini. Nah, ini adalah fungsinya. Ini adalah solusinya. Nah, kita sudah ketemu gy, jadi tinggal disubstitusikan ke sini. Jadi di sini untuk solusinya diketemu fxy sama dengan x kuadrat per y pangkat 3 plus ini ya, atau min 1 per y plus c. Jadi kita buat dalam bentuk umum dulu ya untuk formulanya, yaitu mxy di sini dx plus nxy dy sama dengan 0. Ini adalah PD yang nggak eksak gitu ya. Nah, dalam melakukan faktor integrasi, kalau teman-teman ingat stepnya, kita kan harus menemukan suatu fungsi gitu ya, suatu fungsi atau suatu faktor di mana ketika PD ini dikalikan dengan faktor tersebut, jadi misalkan ini dikalikan dengan suatu faktor, sebutlah misalkan nama faktor itu adalah mu gitu ya, maka dia akan menjadi suatu PD eksak. Oke, itu definisinya ya, berdasarkan definisi dari yang PD yang faktor integrasi tadi. Jadi ini adalah merupakan PD yang tidak eksak. Ini PD tidak eksak. Nah, karena sudah dikalikan dengan faktor integrasi, maka dia akan menjadi PD eksak. Artinya, ini kalau sudah dikalikan dengan mu, berarti kan dia menjadi mu m xy dx plus mu n xy dy sama dengan 0. Dia akan menjadi suatu PD yang eksak. Jadi ini merupakan PD yang sudah eksak.
Kalau misalkan dia merupakan PD eksak, maka berlaku bahwa ini yang di sini nih, apabila diturunkan terhadap Y, ini akan sama dengan ini diturunkan terhadap X. Jadi bisa kita tulis bahwa turunan parsial dari ini, mu, kemudian kali M, ini akan sama dengan turunan parsial terhadap X dari mu kali N. Karena dia sudah merupakan PD yang eksak. Untuk mu-nya ini, jadi di sini turunan parsial dari mu M, ini bisa kita tuliskan bahwa dia adalah mu turunan parsial dari M per turunan parsial dari M terhadap Y ditambah M turunan parsial mu terhadap Y. Jadi secara parsial, karena kita belum tahu nih mu-nya ini apa. Kemudian sama dengan ini menjadi mu turunan parsial N terhadap X ditambah N turunan parsial dari mu terhadap X. Oke? Nah, ini apabila diselesaikan bentuk ini, kita kumpulkan nih yang turunan parsial M dan Y-nya. Kita kumpulkan mu dengan mu, berarti di sini jadi mu kali ini ya, min ini ya yang akan kita cari ya, ini. Jadi kita kumpulkan jadi satu. Ini. Kemudian ini itu akan sama dengan N mu turunan mu per X min M turunan mu terhadap Y. Oke. Nah, kalau misalkan kita hanya fokus pada ini aja, fokus pada yang di sini. Ini berarti kita bisa peroleh bahwa nilai parsial ini dikurangi ini akan sama dengan ruas kanan dibagi dengan mu, atau 1 per mu kali dengan N mu turunan mu X min M turunan dari mu terhadap Y. Oke. Ini kita sudah sampai tahap sini, kita anggap dia adalah persamaan yang pertama. Kita kasih tanda, ini persamaan yang pertama. Sekarang kita akan meninjau dari beberapa kasus. Kita akan tinjauan yang pertama. Jadi misalkan mu ini adalah suatu fungsi dalam X, karena kita nggak tahu ya yang mu tadi, suatu fungsi dari X aja, artinya dia nggak memuat Y. Jadi kalau teman-teman ingat di contoh tadi itu kan nilai faktor integrasinya kan ada yang X saja, ada yang Y aja gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan mu-nya ini hanya dalam fungsi X, maka kalau misalkan mu ini diturunkan terhadap X, dia akan menjadi yaitu du dx. Oke. Nah, tapi kalau misalkan diturunkan secara parsial terhadap Y, berarti dia akan menjadi 0, karena kan Y-nya nggak ada. Oke. Dari persamaan yang pertama, yang merah ini, tadi kan untuk persamaan satunya ini ya hasilnya.
dia kan 1 per mu, kemudian di sini n kali turunan parsial terhadap x. Jadi kita ganti langsung di sini. Jadi du per dx. Kemudian dikurangi m kali turunan mu terhadap y. Karena dia 0, berarti di sini 0. Oke, sehingga dari sini diperoleh bahwa 1 per mu itu akan menjadi n kali du per dx atau du dx ya. Dari persamaan 1 kita peroleh bahwa di sini turunan parsial m terhadap y dikurangi turunan parsial n terhadap x ini sama dengan 1 per mu. Di sini n kali turunan parsial mu terhadap x. Dia jadi du dx dikurangi m kali turunan parsial mu terhadap y dia 0. Oke, jadi 0 seperti ini. Jadinya m turunan parsial terhadap y turunan parsial terhadap x sama dengan 1 per mu kali n setelah diperoleh seperti ini, jadi kalau kita misalkan kita akan ngambil untuk bagian ini aja ya, bagian ini aja, sehingga ini akan sama dengan per n. Jaga turun ke bawah. Nah, ini mulai kelihatan seperti yang formula yang sudah kita kenal ya. Apabila kedua ruasnya kita kalikan dengan dx, jadinya dia menjadi 1 per mu du sama dengan dx. Begini, kita akan integralkan masing-masing agar dia hanya menjadi u aja nih. Nah, integral dari 1 per u du, integral dari 1 per mu 1 per mu d mu, ini mu ya, ini mu karena kebiasaan du ya, jadinya keselip. Ini mu, berarti integral dari 1 per mu d mu ini adalah ln mu, kemudian sama dengan integralnya dari ini, nilai ini adalah gx. Berarti di sini gx dx. Oke, nah yang kita cari adalah mu-nya, karena dia merupakan faktor integrasinya. Nah, mu-nya ini akan sama dengan e pangkat gx dx. Nah, ini adalah asal muasal nih dari mu, kenapa dia menjadi e pangkat integral gx dx. Oke. Nah, ini adalah tinjauan yang pertama. Nah, kalau teman-teman ingat, tadi kan juga ada mu itu sama dengan integral dari gy dy. Dengan cara yang sama, teman-teman juga bisa untuk membuktikan untuk faktor integrasinya apabila dia hanya memuat y aja, nanti kayak gimana. Nah, kalau teman-teman amati, untuk yang tadi, faktor integrasinya kan dibedakan jadi e pangkat integral gx dx ya. Kemudian ada mu e pangkat integral gy dy. Nah, ini digunakan ketika faktor integrasinya itu hanya memuat x, dan ini dipakai ketika faktor integrasinya hanya memuat y, gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan setelah kita mencari faktor integrasinya, ternyata dia memuat x dan y sekaligus. Kita mau pakai mana nih? Mau pakai yang gx dx atau mau pakai yang gy dy? Nah, terkait dengan hal itu ada pembahasan yang lain, yaitu ketika mu-nya itu adalah bentuknya xy. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya, karena kalau dibahas di video ini akan terlalu panjang dan nanti makin bingung justru. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nanti di next video kita akan bahas mengenai faktor integrasi ketika dia bentuknya adalah
XY. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi.